Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Iya, Pak. Gimana? Duduk di sana udah nyaman? Nyaman ya? Nyaman. Oke, Cia. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Kemudian hari ini pelajaran apa? Pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN. Nah, siapa gurunya? Bu. Bu Is. Iya. Oh iya Bu Is. Pelajaran PPKN. Bu Is. Asik nggak pelajarannya? Enggak? Kenapa nggak asik? Enggak, saya nggak tahu. Nggak sukanya pelajarannya. Oke. Cia, tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruang BK? Nggak tahu ya? Baik. Hari ini kita akan melakukan konseling individual. Konseling individual. Nah, sebelum memasuki tahap inti kegiatan konseling individual, kita biar lancar kegiatannya kita berdoa dulu, oke? Baik, Pak. Baik. Silakan berdoa. Oke, selesai. Nah, Cia, sebelum kita memulai kegiatan konseling individual ini, ada kesepakatan waktu yang harus kita sepakati. Menurut Cia, 30-45 menit cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Cia, dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang harus Bapak sampaikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Kenapa? Karena di dalam konseling kelompok kita itu harus merahasiakan apa yang terjadi di ruangan ini. Apa yang kamu sampaikan, Bapak tidak akan sampaikan ke teman-teman Bapak. Begitu juga Cia tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di sini dengan teman-teman Cia. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu seperti apa? Asas kesukarelaan itu, jadi Cia harus sukarela datang ke sini tanpa paksaan. Nggak dipaksakan hari ini, nggak dipaksa. Harus sukarela menceritakan permasalahannya, menceritakan apa latar belakangnya ya. Kemudian asas keterbukaan. Keterbukaan itu seperti apa? Jadi Cia harus jujur mengatakan apa yang terjadi sebenarnya tanpa menutupi, oke? Oke, Pak. Nah, untuk kegiatannya kemarin Bapak dapat laporan dari guru mata pelajaran kamu, yaitu Pak Rohim. Pada hari Senin kamu terlibat perkelahian dengan salah satu siswa yang bernama Ria Amelia, kelas 10 Buka 1. Baik. Nah, terjadi perkelahian itu bisa kamu ceritakan kenapa? Ya, Pak. Ya. Di pagi-pagi saya kan baru Ya. ngidel. Dia datang minta surat. Sebelumnya kan kalau surat belum ada tanda tangan atau nama orang tua itu tidak bisa diambil karena Ya. kan sudah dari pihak sekolah ini masih tahu kayak gitu, Pak. Ya. Nah, di situ Ria Amelia ini memaksa untuk ambil surat itu kembali. Oke. Dan saya tidak membolehkan. Lalu dia bilang kata kasar sama saya, Pak. Ya saya nggak sengaja menjambak kerudung dia, Pak. Jadi disitulah terjadi perkelahian antara saya dan Ria Amelia. Jadi kamu yang pertama kali ngejambak Ria Amelia, Ria Amelia, karena dia karena? berbicara kasar depan mata saya, depan muka saya malah. jadi berbicara kasar di depan muka kamu. Iya. Jadi kamu tidak terima, kamu jambak rambutnya, Iya, kerudungnya. kerudungnya. Menurut kamu, Iya. menurut apa? Cia, Iya. salah nggak perbuatan Cia seperti itu? Sebenarnya salah, Pak. Sebenarnya salah kan? Salah. Harusnya bagaimana? Seharusnya kamu laporkan dengan wali kelasmu. Pada saat itu, biar nggak kejadian seperti itu, kamu laporkan dengan wali kelasmu. Pak, ada siswa atas nama Ria Amelia mengantarkan surat fiktif. Nah, jadi hindari aja pertengkaran. Kalau kamu bisa menahan amarah kamu ke saat itu, pertengkaran tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Iya, Pak. Sebelumnya udah kenal sama Ria Amelia? Belum, Pak. Belum. Pertama kali itu. Baru pertama kali itu ya? Iya. Kenal? Enggak, sebelumnya nggak kenal? Belum kenal. Belum kenal ya? Iya, Pak. Nah, Bapak mau tanya nih, kamu tinggal dengan siapa? Saya tinggal sama nenek saya, Pak. Tinggal dengan nenek di Di Bumi Waras. Bumi Waras ya? Nggak tinggal dengan orang tua? Enggak. Enggak ya?
Kenapa nggak tinggal dengan orang tua? Ibu saya nikah lagi. ibu nikah lagi. Bapak Pergi nggak tahu kemana. bapak pergi atau kemana? Nah, untuk seharian sama nenek. Sama nenek Pak. Nenek berdua aja. Berdua. Berdua aja. Lingkungan kamu apa namanya? Anak-anaknya anak-anak sekolah? Enggak Pak, nggak sekolah. Enggak. Jadi maaf, Bapak harus tanya dengan kamu. Iya. Kebiasaan kamu ngomong kasar itu hanya terjadi di lingkungan tempat tinggalmu, apa sudah terjadi dari kamu berangkat sekolah ke sekolah ini udah terbiasa seperti itu ya? Iya Pak. Kenapa seperti itu? Karena lingkungan. Karena lingkungan, Pergaulan juga. pergaulan juga. Karena kamu udah sering dengar kata-kata itu, jadi kebiasaan. Terbiasa. Baik. Nah, kamu bisa mengontrol emosimu? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang saya nggak terkendali Pak kalau Hah? soal emosi. Kenapa? Nggak tahu Pak, saya kalau soal emosi kadang-kadang nggak terkendali. Enggak terkendali. Kenapa bisa begitu? Kadang saya Dendam, enggak sih. emosimu meletup-letup. Nah, Bapak di sini ada cara mengontrol emosi. Nah, Bapak tunjukkan cara mengontrol emosi. Nanti kita baca bersama-sama. Nah, ini lampir. Nah, kamu bisa baca ya? Bisa Pak. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengakhirkan diri. Yang pertama, coba baca dari atas. Mengendalikan diri adalah sebuah Kemampuan. kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Ya. Oleh sebab itu, sangatlah penting dalam membangun pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai untuk pengendalian tingkah laku yang tidak kita inginkan dan membuat tujuan yang ingin kita capai menjadi lebih tertera. Ya, Rara. Berikut ini penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengendalian diri beserta aspek, faktor, serta cara pengendaliannya. Menurut Bapak, begini Cia. Kamu kenapa sering marah, kamu kenapa sering emosi, kemudian emosi kamu tidak terkontrol, itu karena kamu nggak bisa mengontrol emosi kamu, nggak bisa mengontrol diri kamu. Ya. Harusnya kamu belajar mengontrol diri. Bagaimana caranya? Nanti di sini kan udah ada tuh cara mengendalikan diri. Ya. Kamu nanti Bapak share ini ke kamu bisa baca juga sekarang nggak apa-apa. Jadi yang harus kita capai dalam kegiatan ini Cia, yang pertama itu Cia bisa mengontrol emosi Cia, yang pertama. Kemudian Cia mengetahui bahwa perilaku agresif Cia ini berdampak dengan diri Cia dan lingkungan Cia. Ya. Yang ketiga, Cia ini mampu mempertahankan perilaku positif Cia. Jadi nanti setelah dilakukan konseling individu ini, diharapkan Cia tidak berlaku agresif lagi, emosinya meletup-letup, kemudian ngomong kasar, ya. Ya, Jadi Pak. siswa bisa Cia bisa mempertahankan perilaku positifnya. Kemudian Cia juga bisa membangun hubungan baik dengan teman sebaya. Sekarang Bapak tanya dengan Cia. Ya, Pak. Menurut Cia, kalau kita sering ngomong kasar, emosi meletup-letup, apa dampak negatifnya bagi Cia? Ya, bisa. Yang pertama, Bisa juga nggak punya teman sih. ya, Pak. nggak punya teman. Kemudian kedua, mungkin dibenci sama teman-teman di sekolahan, di sekolah, ya. Kemudian yang ketiga, mungkin tidak fokus dengan mata pelajaran pada saat itu, ya kan? Karena emosi itu tadi. Jadi kalau Cia udah nggak emosi lagi, bisa meredam emosi, bisa mengendalikan diri Cia, nanti Cia bisa fokus dalam belajar. Iya Pak. Teman-teman di lingkungannya banyak. Walaupun contoh ya, Ria sebelumnya kan belum kenal Ria. Belum, Pak. Setelah kejadian itu diharapkan Cia kan bisa berteman akrab dengan si Ria Amelia, ya. Kemudian pergaulan dengan teman sebaya jadi harmonis, tidak berantem lagi, bisa kenal dengan kelas lain, ya. Nah, kemudian ini cara mengendalikan diri. Yang pertama apa? Mengatur irama pernapasan. Ya. Iya Pak. Jadi sebelum kalau udah emosi udah meletup-letup itu, Iya. ya,
kita harus bisa mengatur irama pernapasan. Tarik dulu napas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut seperti itu. Jadi jangan langsung emosi. Kalau nggak duduk aja dulu, redam emosi, duduk. Jadi kalau ada temen yang seperti Ria Amelia kemarin ngomong kasar, kamu jangan langsung mukul, jangan langsung mukul. Harusnya yang kamu lakukan mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri dulu dengan cara tarik nafas, biarkan dia ngomong kasar, kita cukup diam. Kemudian nomor 2 apa? Menahan amarah serta mengendalikan diri. Nah, cara kedua yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan menahan amarah. Jadi ditahan amarah kita. Kemudian yang ketiga apa? Mengontrol tingkat kesadaran diri. Mengontrol tingkat kesadaran diri. Jadi orang-orang yang marah itu biasanya dia nggak bisa mengontrol dirinya dan hilang kesadarannya bahwa bukan dia yang melakukan. Nanti kalau udah sadar, udah reda, biasanya dia nyesel sendiri. Kamu seperti itu nggak? Iya Pak. Bener kan? Jadi kalau emosinya udah meletup-letup, lupa nih. Pokoknya maunya emosi aja terus. Pengennya nabok, kayak mukul ya. Tapi kalau udah kejadian, kamu nyesel sendiri. Baik, keempat, melakukan aktivitas yang disukai. Nah, guna mengalihkan pikiran. Jadi, nah Bapak tanya, kamu ngambil jurusan? ULP, usaha perjalanan wisata. Kamu ngambil ini atas kemauan sendiri apa bukan? Kemauan saya sendiri. Kemauan kamu sendiri. Setelah ngambil jurusan ini, menurut kamu arah kerjanya kemana? Arah kerja Saya sih mau jadi yang tour guide. Tour guide, oke. Berarti kan linear dengan apa jurusan yang kamu ambil saat ini. Iya. Nah, kamu sukanya apa? Hobi kamu apa? Hobi saya nyanyi sama berenang. Hobi nyanyi sama berenang. Cita-cita jadi dokter. Baik. Nah, kan kamu hobinya apa? Bernyanyi sama berenang. Iya. Nah, berenang kan hal positif. Iya. Nah, untuk mengendalikan diri itu bisa kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang kita sukai. Contohnya berenang, kemudian bernyanyi, biar emosi kita terkendali. Paham ya? Paham Pak. Kemudian mengubah sudut pandang, karena membayangkan setiap harinya sebagai hari terakhir tuh. Jadi kita yang nomor 6. Iya Pak. Nah, jadi kita itu ngebayangin setiap hari itu adalah hari terakhir. Kenapa seperti itu? Biar kita nggak berlaku jahat dengan orang lain. Menurut Cia, berperilaku kasar, ngomong kasar, kemudian ngejambak tadi. Iya Pak. Merugikan orang lain nggak? Merugikan orang lain kan? Kalau udah merugikan orang lain, nanti kamu ujung-ujungnya nggak dapat teman, bener kan? Bener. Nah, kalau kamu menyadari itu hari terakhir kamu hidup, pasti kamu nggak bakal lakuin itu. Benar. Iya kan? Benar sekali. Nah, kalau menyadari hal itu, saya harapkan kedepannya dia siap tidak melakukan hal seperti itu lagi, ya. Iya Pak. Kemudian bersikap bijak ketika melakukan tindakan. Coba dibaca. Cara ketujuh, yang dapat dilakukan anak mengendalikan diri adalah bersikap bijak setiap mengambil sebuah tindakan atau tidak tergesa-gesa karena memiliki alasan ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. ya. Karena perbuatan tersebut bisa saja membuat permasalahan yang ada menjadi lebih fatal dan rumit. Nah, benar ya? Benar. Hal yang dibutuhkan adalah ketenangan, kemudian Serta ketepatan dalam memutuskan sebuah pilihan dengan pemikiran yang bijak. Kemudian 8, nah ini yang penting, mampu saling memaafkan. mampu saling Memaafkan. memaafkan. Jadi ketika sudah terjadi, udah kadung terjadi nih, contoh ketika kamu dengan si Ria Amelia sudah berkelahi, sudah jambak-jambakan, kemudian sudah diketahui oleh teman satu kelasmu, guru mata pelajaran udah tahu, wali kelas udah tahu, bapak sebagai guru BK udah tahu, dan hal itu harus diselesaikan dengan cara apa? Saling memaafkan. Karena kalau tidak saling memaafkan, hal ini akan berlanjut terus. Dan kalau kita ada masalah, hidup kita tidak akan tenang. Benar nggak? Benar Pak. Ada pepatah mengatakan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terlalu sedikit. Nah, kemudian ini Cia,
Coba sekarang ini bisa nggak kamu bayangin di depan kita ini ada dua botol, yang satu botol Coca-Cola, tahu nggak? Tahu. Coca-Cola tahu? Tahu. Yang satunya air mineral biasa. Air mineral biasa. Nah, ketika kamu guncang, goyang-goyangkan si Coca-Cola ini, kemudian kamu buka tutupnya, apa yang terjadi? Muncrat keluar. Nah, warnanya apa? Hitam. Nah, begitulah kalau kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kalau udah keguncang emosi, sekali dibuka meletup-letup, semua keluar, omong-omongan kasar keluar, tindakan kasar keluar, tindakan negatif keluar. Dan kalau kamu coba goncangkan yang air mineral warna putih, walaupun kamu kuat menggoncangnya, setelah kamu buka tutup botolnya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Nah, warna dari kedua air mineral ini membuktikan kalau kita putih jernih, kita bisa mengendalikan emosi. Tetapi kalau maaf ngomong, hati kita kotor, pikiran kita kotor, kita tidak bisa mengendalikan diri. Lanjut ya. Nomor 9, tidak membesarkan sebuah masalah. Nah, ketika kamu sudah mendapat masalah yang kemarin itu tidak perlu dibesarkan. Untungnya kemarin kita sudah damai ya, dan tidak dibesar-besarkan. Nomor 10, memikirkan dampak yang bisa terjadi. Nah, ketika kita sudah melakukan hal seperti itu, kita harus memikirkan nih, apa nih dampak selanjutnya kalau saya melakukan hal seperti itu. Ketika kamu ingin berbicara kotor, ketika kamu ingin melakukan hal agresif, kamu harus berpikir sebelumnya. Cia harus bisa berpikir, kalau saya mukul anak ini, apa nih yang akan terjadi? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu itu kita harus berpikir dulu nih, dampaknya untuk saya apa, dampaknya untuk siswa ini apa, dampaknya untuk kedepannya seperti apa. Jadi kalau kita udah berpikir nih, kalau saya ngomong kotor, nanti saya dimarah sama guru. Jadi kamu nggak bisa kan ngomong kotor, jadi emosi kamu terkendali. Jadi harus berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Lanjut, nomor 11, mengidentifikasi perasaan yang dimiliki. Kemudian membuat tulisan mengenai situasi hati. 13, melakukan mediasi. Nah, melakukan mediasi ini, kamu sering nggak di rumah? Kalau bahasa anak sekarang itu me time, iya kan? Jangan nggak ada waktu untuk saya, nggak boleh ada yang ganggu gitu kan? Jadi ngerenungin diri di kamar. Muslim, habis sholat, kamu coba tenangin diri, pikirkan hal-hal positif, kemudian sambil zikir mungkin, jadi hati jadi tenang, ya? Iya. Mulai sekarang harus itu yang dilakukan. Kemudian Bapak juga ada video, Cia. Nah, itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Nah, ini video cara mengendalikan emosi. Kita tonton ya. Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di hari yang cerah ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara mengendalikan emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengawal kegiatan hari ini dengan berdoa. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perasaan marah, perasaan senang, atau perasaan sedih. Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi. Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Lalu, apa manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Emosi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama, yakni emosi sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, benci akan membuat manusia lebih menikmati dinamika
apa yang sedang kita rasakan. Fungsi yang kedua, yakni emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang yang kita sayangi. Misalnya kepada orang tua kita, saudara kita, atau teman-teman kita. Perasaan ini akan membuat kita semangat dan meningkatkan energi positif yang kita miliki. Dan yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi. Sehingga kita mampu melakukan apapun sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia atau kondisi sedih dengan ikut berempati. Apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi dari teman-teman di sekitar kalian? Dan apa yang sudah kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri. Kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak manusia yang berbeda-beda juga mempengaruhi bagaimana emosi tersebut muncul. Dan yang kedua adalah faktor dari luar diri. Pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang karir yang pertama yakni emosi. Itu tadi faktor dari luar. Kemudian ini namanya macam-macam emosi. Emosi itu ada yang bahagia, emosi sedih, emosi takut, emosi jijik, emosi marah dan terkejut. Kemudian ada nih cara mengendalikan emosi, ya? Nah ini cara untuk mengendalikan emosi. Tidak baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki cara untuk mengendalikan emosi pada diri kita. Ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, yakinkan pada diri sendiri bahwa kita berpegang penuh untuk mengontrol emosi kita. Jangan kebalik ya, jangan sampai emosi yang mengontrol kita. Yang kedua, cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup kita sendiri untuk mengidentifikasi alasan yang memicu emosi kita. Kemudian yang berikutnya, jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita juga bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita sepanjang waktu. Hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang. Dan berikutnya, untuk mengatasi emosi yang berlebihan, biasakan untuk merelakan atau mengikhlaskan dan tidak menyimpan dendam. Ini akan membantu kita untuk mengontrol emosi negatif yang biasa muncul pada kondisi negatif tertentu. Dan yang terakhir, jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk berzikir. Ingat, zikir menjaga hati untuk tetap hidup ya. Dengan berzikir, secara tidak langsung kita dapat menenangkan diri kita sendiri sehingga kita mampu mengendalikan emosi yang kemungkinan muncul di saat yang tidak terduga. Baik. Nah itu tadi videonya cara mengendalikan emosi. Nah di video ini tadi disampaikan salah satunya jika kamu merasa bereaksi berlebihan, cobalah untuk berzikir. Sebagai umat muslim kita harus banyak-banyak berzikir agar hati kita menjadi tenang. Ya Cia ya. Iya Pak. Kemudian Bapak mau tanya dari video yang kamu lihat ini, kamu saksikan ini, apa yang pelajaran yang bisa kamu ambil? Untuk lebih mengontrol diri lagi sih Pak. Ya, untuk lebih mengontrol diri lagi. Seperti apa cara mengontrol diri? Seperti menghindari pertengkaran yang telah terjadi kemarin. Terus? Dan lebih mengatur emosi biar nggak berlebih menguap. Ya. Baik Cia, di sini Bapak ada lembar LKPD. Ya. Lembar LKPD ini harus kamu isi. Di sini ada angket evaluasi konseling. Nanti kamu tinggal checklist saja ya. Di checklist
Dibaca nomor 1, saya pahami dengan baik tujuan konseling, checklist. Terserah, ini tidak mempengaruhi nilai kamu. Iya. Baik. Baik, Pak. Nah, ini tidak mempengaruhi nilai kamu. Jadi sejujur-jujurnya kamu. Kalau nomor 1 berarti skornya 1. Kalau kamu checklist 4, skornya 4. Semakin banyak tinggi skor semakin baik. Ya. Nah, kemudian di sini ada evaluasi proses. Dan ini kontrak perilaku. Apa itu kontrak perilaku? Nah, ini ada nama kamu, ada kelas kamu, ada waktu penilaian, ada tanggal dimulai kontrak. Jadi kontrak ini kontrak Cia dengan Bapak. Iya. Nah, isinya dengan ini saya bersedia menyetujui hal-hal sebagai berikut. Contoh 1. Saya akan coba mengontrol emosi saya. Kedua, ketika saya bermasalah, ketika saya bertengkar, saya akan diam dulu sejenak, kemudian menghindari pertengkaran tersebut. Nah, ya, 1, 2, 3 nanti kamu isi. Iya. Kemudian tindakan perilaku yang dilakukan. Contoh, nomor 1 tadi kan menghindari pertengkaran. Iya. Caranya bagaimana? 1, saya pergi membaca buku ke ruangan perpustakaan. Kemudian 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada tanda tangan kamu, tanda tangan Bapak. Usaha yang agak berhasil, contoh kalau berhasil menghindari pertengkaran, Bapak tulis di sini menghindari pertengkaran. Nah, kamu juga tulis di sini, Cia. Iya. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, ini reward. Seandainya kamu bisa mengontrol emosi kamu, Iya. akan dapat reward dari Bapak. Kamu tulis ini rewardnya berupa apa? Traktir makan di kantin atau gitu. nggak apa-apa, boleh. Nah, seperti itu nanti ditulis seperti itu. Tapi ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu tulis di sini, Iya. ada punishment juga dari Bapak. Iya. Mungkin Bapak akan panggilan kedua untuk kamu, kita lakukan konseling individu yang kedua. Iya. Ya, nanti kamu isi ini, oke? Oke, Pak. Nah, kemudian ini ada lembaran satu lagi. Lembaran LKPD siswa. Nah, jadi di sini hari Senin kegiatan harian dengan teman sebaya di kelas. Jadi hari Senin kamu melakukan apa? Belajar bersama atau belajar kelompok dengan siapa teman kelasmu? Saya. Siapa? Raya. Lea. Kemudian hari Selasa apa ya? Membaca buku dengan Nisa. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Nah, tugas yang tidak dikerjakan, seandainya memang kamu kerjakan ini, Bapak checklist di sini. Iya. Ya. Baik. Nah, ini nanti kamu isi, dipegang aja dulu. Ya. Baik, Cia. Ini kan kita tadi kesepakatan waktu kita sekitar 30 sampai 40 menit dalam proses konseling ya. Iya, Pak. Nah, ini waktu sudah berakhir, sudah hampir 30 menit ya. Sudah hampir 45 menit ya. Nah, menurut kamu dalam proses kita ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang dalam kegiatan proses konseling ini, apa yang bisa Cia simpulkan? Dalam kegiatan. Iya, dalam kegiatan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Cia ambil? Kasih saya, Pak. Ya, untuk menambah wawasan Cia. Untuk lebih baik lagi. Iya, benar. Untuk lebih mengontrol diri, Iya. mengontrol emosi. Iya, benar. Iya, Pak. Saya begitu. Nah, jadi untuk seandainya nanti Cia mau komunikasi lagi dengan Bapak, bisa ke ruangan bimbingan konseling, bisa ke ruangan sini temuin Bapak. Iya, Pak. Kalau tidak mau menemui Bapak, bisa temuin Bu Mira, Bu Dini ataupun Bu Nur. Oke? Oke, Pak. Nah, terima kasih sudah hadir di ruangan Bapak. Pak. Semoga kedepannya Cia lebih baik, prestasinya lebih bagus, emosinya bisa lebih terkontrol, dan jangan lupa diisi lembar LKPD-nya. LKPD itu yang tadi itu Bapak jelasin ya. Iya, Pak. Nah, sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa. Baik, oke? Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Cia, silakan kembali ke kelas.